Oke guys, kembali lagi di... Gue mau upload di mana nih ya? Teras Network aja kali. Kembali lagi di Teras Network ya. Dan jadi karena apa istilahnya ya? Ini adalah acara yang nantinya mungkin menjadi acara terus-terusan ya, podcast. Jadi teman saya barusan baru bilang nih, ya dia bilang kok, oh gua bahan percobaan kata dia. Enggak ya bercanda. Kalau konsep podcastnya gitu udah sering ya gue ya. Sering. Cuman ini yang baru serius kayak gini nih pertama kali ya kan. Jadi teman-teman tuh bisa terinspirasi dari orang-orang yang paling luar biasa di bumi pertiwi ini menurut saya. Kok mukanya gitu pak? Jadi di sebelah saya ini ada sebuah teman, sebuah teman. Sebuah sih. Benda siap. Jadi ini adalah Bapak Samir. Teman-teman semuanya. Lalu kasih suara efek Oscar gitu lah. Jadi Bapak Samir ini adalah dulu kawan saya ya. Dulu gimana Mir ceritanya Mir? 21 tahun lalu. 21 ya? Tahun 2000. Tahun. 2001 loh. 2001 ya. Jadi dulu gimana kita dulu sempat SMP kan? Emang pernah SMP. Pas SMP dulu tuh kita jadi gini teman-teman ya, setiap orang tuh kan masa-masa sekolah itu beda-beda ya. Kayak Gema dulu sama teman SMP nyari undur-undur gitu kan. Kalau gua udah Dota ya. Jadi kalau gua masa-masa SMP-nya tuh lucu kita dulu ya. Dulu kita punya di SMP kita ada koperasi, ingat gak? Koperasi. Kita beli buku tulis, ya kan? Kalau gua jajan permen tuh. Jajan permen ya? Oh iya, makanya gua nggak dapat PS gua. Iya. Ini dia dulu ada PS, permen nggak dapetnya PS2. Oh ada. Karena gue tiap hari belinya buku tulis. Oh, pedal pop dulu. Oh, iya. Yang ada di PS2. Gue kumpulin tuh, nggak dapat pun yang tengah. Sampai gue bilang, wah siaul nih. Gue bilang, dia yang paling banyak yang kiri kanan doang, yang tengahnya nggak pernah ada. Aduh, masa-masa itu kita nggak beli pedal pop. Kita belinya buku tulis, ya. Kenapa emangnya bang? Karena di buku tulis dulu kita bikin komik, Pak. Jadi bikin komiknya di buku tulis, ya kan? Pakai bolpen. Aduh, masa-masa itu. Jadilah dia Bapak Samir. Nah, ini ada cerita nih kenapa gue mengundang beliau ini, ya kan? Jadi gue pas lagi jalan-jalan, gue kan pas lagi pandemi tuh ya, sekitar 2020 ya? Kalau nggak salah 2020 ya? Awal-awal gue webtoon tuh, gue bikin webtoon kan, terus gue nyari kan aplikasi yang bisa gue upload komik selain webtoon apa sih? Ada komik tuh salah satunya. Iya, komik. Komik yang KOOMIK. Iya, betul. Ya kan? Gua mau upload situ terus gue lihat nih ada yang lagi trending nih komik satu makhluk nih. Ya kan? Pas gue lihat kok ini gaya gambarnya gue kenal nih. Karena pas SMP kita pernah bikin komik bareng namanya King of Magic alias raja dari suatu kemajikan. Komik absurd ya. Komik absurd yang dulu kita bikin di buku tulis. Ternyata pas gue lihat gaya gambarnya kok ntar lu nih, bentar nih, set, gue klik kan. Terus gue lihat nama ini ya, nama apa pen name-nya Strider Samir. Ini udah nih fix ya. Jadi dulu namanya beliau ini kalau nulis di komik-komik itu Strider ya. Terserah sakarat mulai. Mas Strider, bener loh pas kontak. Mir, iya tar, apa kabar tar? Jadi ini temen gua, 21 tahun nggak pernah ketemu nih sumpah. Ya, ini kita udah kayak bertukar body. Jadi dulu Samir nih agak kurus dikit dulu pas SMP, bertukar gitu. Sekarang beliau lebih sehat, saya lebih. Tapi inilah dia teman-teman yang gue sering ceritain. Ini berdua gue sering cerita loh ke fans gue. Jadi kalau misalnya gue live tuh kan ada yang nanya kan, bang lu dulu gimana sih ini ya? Gue tuh dulu belajar gambar dari mana? Banyak fans nanya. Jadi gini guys, kalau gue cerita dulu kan, gue dulu pas SMP tuh punya tim gambar. Tim apa kacrut? Apa kacrut? Terus lu lihat gak sih yang gue mohon sama Dino sama Dika kalau nggak salah. Dik, gue ini dong Dik, ke King of Magic masukin. Terus Dino sama Andika kan yang bagian rekrut kan. Coba lihat gambar lo. Gitu aja pakai rekrut. Iya, dulu gue inget banget, gue di kantin tuh. Terus gue kasih liat komik gue yang ini, yang gambar dari samping doang tuh. Apa dulu? Apa dulu yang gue bikin deh, kamu bikin. Terus kata si Dino, betulin dulu gambar lo. Langsung gue beli ini loh, masih ada nih, bentar. Terus serius. Gue beli ini, langsung. Malamnya. Nih, nggak bisa dibuka. Nih ya,
Gue langsung beli, dikunci. Nih, lu inget gak? Apa lu pernah punya kali? Apaan tuh? Jeng-jeng. Itu Ini. biasa baca di toilet. Baca di toilet. Oh, lu punya juga? Baca di Gila ya. toilet. Iya, sampai ke toilet bacanya. Ini legend, Pak. Ya, ini yang bikin gue bisa gambar loh. Serius. Besoknya langsung, makanya gue gambar bareng sama lu pada gara-gara buku ini. Jadi, How to Draw and Create Manga by Tatsumaki. Ini orang Bandung, by the way. Oh iya? Tatsumaki. Kira orang Jepang. Kagak, orang Bandung. Itu gue sampai ngefans banget soalnya. Jadi gue cari tahu siapa sih Tatsumaki ini. Tuh, ini pen name-nya dia Tatsumaki. Nama asli gue juga nggak tahu. Orang Bandung. Tuh. Bagus banget. Ini yang paling jelas lah ngajarin cara gambar dari nol gitu. Ini yang bikin dulu gue jadinya. Ini jangan-jangan banyak penirunya. Banyak gambar. Cikal bakalnya ini. Oh gitu ya? Iya kan? Iya juga ya? Iya. Itu makanya tuh. Ya, ternyata beliau punya juga. Keren. Buat baca di toilet. Buat baca di toilet. Jadi Pak, ceritakan Pak, apa yang membuat Anda tiba-tiba bisa saya notice? Karena Anda ada di nomor 1 ya, sampai sekarang ya. View terbanyak kalau nggak salah ya di komik, ya dong? Ya. Setelah hilang dari muka bumi ini 21 tahun, saya nggak dengar tiba-tiba ya kan, pas dengar kabar gila. Ya kalau boleh jujur sih, saya juga nggak tahu gimana ya bisa kayak gitu. Karena dulu gambar lu emang niatan jadi komikus apa hobi sih dulu sebenarnya? Nggak ada niatan. Gak ada niatan sama sekali ya? Itu juga kemarin tuh. Jadi gua mulai gambar itu di tahun 2018 ya. Terus tahunnya ada komik itu tuh di tahun 2019. Oh, terus upload? Belum juga. Belum juga. Oke, lu baru gambar iseng tuh. Iseng doang bener-bener kayak gue niat pengen publis, enggak kan? Jadi bener-bener lu lagi bikin komik iseng gitu? Sebenarnya pengen lemesin tangan. Oh, lu mesin tangan. Gara-gara Terlalu banyak bekerja tangannya. Oh, gue kira terlalu banyak bekerja tangannya. lemesin tangan. Oke. Terus datang ke pameran kan di tahun 2018 apa 2019 gitu, lupa lah. Pameran kayak gimana tuh? Maksudnya kayak Apa tuh namanya? Komifuro. Komifuro. Oh, oke. Terus keliling kan. Wah, kali keren juga nih punya karya yang bisa diterbitin. Wis. Berupa apakah itu? Ya, kita cari tuh kemana-mana tuh keliling. Ya adalah publisher ini, itu, ini. Sampai nanya, konyol. Saya punya nih gambar kayak gini. Kira-kira cocok nggak terbit di mana? Di mana aja bisa nggak terbit di mana gitu? Ya di mana aja sih mas? Langsung bingung gua. Biasa ya jawabannya tuh ini ya, Iya, ambigu. Kalau gue bilangnya natural ya, natural tapi nggak jelas gitu. Ya di mana aja sih mas? Kan gua kesel. Jawab sih sebenarnya. Iya kan kesel gitu Iya, kan. iya. Habis kesel, ya udah gua keliling lagi tanya. Yang cocok sama saya nih buat gambar saya di mana gitu. Oh, coba ke situ aja deh, Mas. Oke. Ya, tapi Itu 2018. 2019. Oh, 2019. ya, Oke. kayaknya ya. Komifuro. Tanya, ini dia nih tempatnya belajar menggambar manga. Pak, saya pengen nerbitin komik, bukan belajar menggambar. Oke. Akhirnya Apa itu? Emang sekolah? nggak tahu. Oh nggak tahu, oke. Nah udah gitu, dia bilang tuh, coba deh ke Bumi Langit. Oh Bumi Langit. Bumi Langit keren juga tuh, superhero ya, superhero Indonesia. Apa. Ada juga tuh Reon tuh. Wih. Oh Reon, gue langganan tuh. Iya. Cuman balik lagi, itu kan gambarnya. Kalau Bumi Langit kan mesti superhero. Gambar saya nih gambar gak jelas loh nih. Gambar manga nih, manga apa nggak tahu nih. Ninja lagi, mana laku gitu kan. Iya, superhero, ya Bumi Langit. Jadi pada intinya gambar gua kan gak cocok di mana-mana tuh, ya kan, dengan tema ninja, ya kan. Untuk ukuran Indonesia yang biasanya tahu sendirilah. Iya. Iya. Kalau gue sih, kalau ngeliat yang lain gitu ya, publisher lain, cinta-cintaan. Kalaupun ada fantasi, gabungin sama cinta-cintaan. Iya. Gitu. Apa fighting-fighting. Nah, Fighting-fightingnya juga yang natural sih, yang nggak yang ke fantasi gitu kan biasanya kan. Jadi pada intinya sempet mau masukin kreon juga. Tapi kok dipikir-pikir kalau diseriusin di situ, ya kan, diseriusin di situ, ya nggak punya waktu karena harus terikat, ya kan. Dan lo kan ada kerjaan lain juga. Ya kebetulan gitu. Di siang harinya. Iya. Ya ini tidak perlu ceritakan mendetail. Tadi dia udah ceritain ke gua detail. Tapi kesimpulannya adalah dia siang hari itu dia full. Malam hari dia kerja. Jadi sebenarnya ini vengeance.
Kayaknya lebih ke masa kecil yang tidak tersampaikan. Masih sudah sampaikan sama kayak gua. Kita nih kayaknya orang-orang Sumedang itu kayak yang masa kecil itu kayak kayaknya kurang deh. Jadi pas gede kita ini yang bombardir ya, beli Gundam, beli apa. Kalau seumuran kita masih ngumpulin. Oke, lanjut. Jadi setelah itu saya bicara sama seorang sensei yang saya itu tidak tahu dia itu siapa. Ya udah deh, itu tuh coba ditunjuklah sebuah booth yang paling besar saat itu. Pas lihat komik. Komik. Pertanyaannya gini satu, kok bisa nggak lihat ya gue segede gaban gitu? Nah, udah disamperin ternyata ketemu sama salah satu foundernya kan. Foundernya. Langsung tak tunjukin nih, ini gambar saya bisa masuk nggak? Oh bisa katanya. Bisanya gimana tuh? Gambarnya ini agak dewasa loh, gitu. Emang iya? Dikit kan, ya, cover pertama ya nanti lihat aja nyerempet lah ya. Nyerempet. Katanya sih nggak apa-apa, ini asal yang penting nanti diperhalus saja gitu. Okay. Diperhalus ya. Ya udah. Tapi nggak pernah diperhalus sih. Terus dijelasin lah di saat itu, wah ini dia nih ada sebuah platform baru tentang komik yang mengedepankan komikus baru. Yang menarik adalah platform komik ini, dia beda daripada yang lain, di mana orang yang baru-baru ini bisa melejit. Dia nggak lihat siapa yang lebih senior. Pokoknya algoritmanya adil lah ya, jadi siapapun yang upload situ, kalau misalnya ada yang suka ya udah bisa melejit gitu ya. Bener banget. Jadi dia ini pertama kali juga ngeliat, kok bisa ya ini. Jadi karya-karya yang ada di dalam komik itu tuh view-nya kok dia bisa banyak banget dibanding yang bagus-bagus tuh kan. Tapi terbukti emang bagus kok gitu. Bagus terus. Iya ya. Kali kalau masukin karya di sini, gue bisa jadi komikus dadakan. Nah, setelah itu ya udah deh. Saat itu diputusin aja deh. Kita kerjain di komik aja kalau gitu. Itu kita 2000 padahal sendiri. Itu by the way teman-teman nih bener-bener sendiri ya? Yang lo bikin komik itu bener-bener sendiri tuh? Sendiri. Pakai software? Photoshop. Dimana gue dulu pernah bisa, gue lupa sekarang. Gue pakainya Clip Studio Paint. Kalau lo Photoshop ya? Ya, kalau gue sih Photoshop karena bisanya pakainya itu. Yang penting pakai yang lo bisa. Asik. Jadi buat teman-teman ingat, pakai yang lo bisa. Kadang-kadang ada yang nanya, Pak, Bang, bagusan mana ini. Lo, yang ahlinya apa? Ya kan? Takunya di situ, gitu. Bener banget. Karena dulu juga gue itu di mana-mana kalau ngegambar, kebetulan dulu kerja di film ya, gitu ya. Film. Ya, kebanyakan pakai Photoshop, mulai dari ngedit yang bener sampai yang nggak bener. Yang nggak bener nih bisa lebih spesifik, Pak. Ini maksudnya gimana, Pak, yang lebih nggak bener nih? Ntar perusahaan marah. Bener, mereka bener. Tapi gini, kan ternyata jadi gini, dulu ini beliau ini juga ternyata dunia film ya. Dan animasi teman-teman, kebetulan. Jadi kurang lebih sama kayak gue sebenarnya pas gue denger cerita hidupnya. Jadi gue itu kalau lo mau tahu, sama Mir. Gue tahun 2010 itu gue kayak ikut kayak D3 doang sih. Jadi kayak cuman program 6 bulan. Gue disuruh nyokap sih waktu itu. Kan gue kan cuman kuliah 6 bulan, habis itu berhenti kan. Habis itu langsung cari-cari kerja gitu kan. Nyokap gue marahin kan. Kamu paling nggak ambil apa gitu. Ya udah ambil D3 gitu kan. Gue ambil kayak animasi 3D. Tapi pada saat itu kalau mau jujur, gue tuh udah melalang buana di dunia internet. YouTube, Google, gue udah istilahnya autodidak lah, 3D gitu kan. Tapi keren. Itu, ya alhamdulillah. Dengan apa adanya, akan apa adanya dan adanya apa kalau gue. Sutradara dadakan ya. Sutradara dadakan. Terus gue ingat banget pada saat itu, kursus, tapi sebenarnya kalau mau jujur, pas lagi kursus tuh gue dalam hati gini, ya ampun nih mah yang gue udah pelajaran di YouTube, begitu kan, udah lama banget gitu kan. Tapi bener loh, kalau pernah ngeliat film-filmnya yang lo bikin, itu kualitasnya itu udah lewat dari sinetron. Dan lu tau nggak sebenarnya, kasihan lo yang bikin di sinetron. Itu skill jago-jago loh. Tapi lu bayangin, syuting jam 4 sore, kadang ada yang tayang malamnya, kan gila.
kadang-kadang waktu udah nggak mungkin. Ya, Jadi ya makanya udah. Kalau boomer suka turun ya dimaafin. Dimaafin ya udah. Saya paham kok, Saya paham kan, semua kita udah tahu lah, gitu rahasia umum lah gitu kan ya. Nah terus gue nggak lama kursus pas lagi tugas akhir, gue ingat banget gue kasih itu video, gue bisa teman-teman lihat di Taras Movie yang Harry Potter yang Tara Putra and the Battle of Ages tuh judulnya. Jadi gue bikin kayak parodi Harry Potter gitu. Pas gurunya lihat hasilnya, udah kamu ngajar nih Senin. Jadi gue ngasih hari Jumat, gue Senin suruh ngajar. Ternyata sama, beliau juga begitu kisah hidupnya. Dia juga apa, lu gimana tadi? Dulu tuh jadi pas lulus kuliah disuruh gantiin senior ngajar di SMK PGRI 1 dulu. Oke. Sama Cakra Buana. Nah cuman masih nggak nyangka aja kok bisa ya jadi wali kelas ya. Tiba-tiba jadi wali kelas. Sampai ya gue masih inget tuh nilai anak-anak itu gue tembakin semua, akhirnya gue buka di sini semua. Jadi kalau ada nilainya Anda yang merasa bagus tuh belum tentu bagus, ternyata ditembak plep. Tapi gini, gue mencoba manusiawi ya. Kok jadi guru killer itu gue nggak bisa. Karena bagi gue anak-anak lulus itu happy ke gue juga. Iya, jadi benar, ini benar. jadi suatu pengalaman buat gue juga. Iya, Kalau benar. bikin happy orang kenapa lah enggak ya kan? Iya sih benar. Gue juga pas ngajar gue gitu. Iya. Pas ngajar gue tuh kayak nganggapnya tuh kayak gue lagi mikirnya itu diri gue lagi dulu belajar gitu kan. Kluk. Jadi gue pas ngajar tuh kayak iya ayo semangat dong. Jadi kalau ada anak lemes, gue bukan malah gimana sih, gue malah ayo dong gitu kan. Karena apalagi anak Indonesia tuh kan harus disemangatin. Disemangatin baru dia wit gitu. Kebetulan juga dulu pas ngajar juga malah main CS. Hah? Oh, jadi ini Iya bener. Guru Udah baik selesai ya? belum tugasnya? Oh udah. Yuk main CS yuk. Jadi kita 2 jam, Seru 4 ya? jam ya kan. 4 jam. Kadang kalau di sekolah itu kan biasanya untuk mata kuliahnya apa sih kalau di sekolah tuh dulu? Ya, Tik ya. tik ya. Ya udah. Tiknya itu 5 menit. 5 menit. Oke, jadi guys, ini adalah tipikal guru favorit ya kalau dulu Nanti zaman lihat sekolah. fotonya ya. Ada ya? Ada. Oke. Jadi gue tuh paling demen kalau guru kayak gini. Gue yakin dulu pada juga kan. Wah, Pak ini nih 5 menit doang belajar, sisa main CS. Tapi ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu secara tidak langsung ya. Menstimulasi otak menjadi lebih enjoy. Ya dong? Kreatif. Iya. Kreatif itu lahir dari enjoy, bener nggak? Bener. Kalau otak kita tuh mumet gitu, nggak keluar. Bener. Iya kan? Orang segini kok, murid ya. Sebelum ketemu gue udah pucat pasi duluan. Kenapa? Baru disetrap. Oh, sama guru yang sebelumnya. Iya. Pas Baru ketemu. disetrap kan. Nggak bisa ngerjain tugas, nggak bisa ngerjain apa. Udah, gue bilang, udah nyontek yang pintar yang mana? Sini. Nah, bantuin tuh. Nggak, kayaknya nih guru yang sebelumnya ntar protes ke dia nih. Oh, jadi lo yang bikin si anak ini kayak gitu, saya nyontek. Diajarin sama dia. Tapi Ini kebanyakan guru ya. Kita hancur gue. Tapi secara tidak sadar, lu nyadar nggak sih? Semua teman kita yang dulu di sekolah tuh nyontek, sekarang sukses semua. Guys. Itu misteri hidup loh. Itu misteri kehidupan. Teman-teman yang dulu kalau pas sekolah tuh kayaknya gue kayak, pada su loh. Ya, kok kaya-kaya. Jadi jangan remehkan teman kamu. Yang nilainya 4, 2, bisa jadi bos lo. Ntar. Bener. Kalau kayak pengalaman hidup sih bener-bener. Bener kenyataan. Bener kenyataan deh. By the way Pak, gue juga ada dosa sama lu loh. Dosa apa? SMP gue ingat banget. Itu tadi kan kita sering gambar kan. Terus gue ingat banget. Kita semua kan pernah gambar nakal aja lah. Rahasia umum lah ya. Kita buka dikit lah ya. Iya, boleh. Namanya anak muda ya. Iya. Kadang-kadang bisa gambar terus buka halaman belakang, gambar yang aneh-aneh. Pantesan gue nggak nyambung ya. Iya, Kalau dia- tapi gue pernah ngisengin dulu, masa lu lupa sih? Guru matematika, gue ingat banget tuh. Bu, nih Bu, sampai lagi gambar. Oh, itu dulu ya. Gue ingat banget, gue ngakak sampai, aduh. Dia nggak tahu semuanya gua padahal. dibenci sama guru. Tapi dulu tapi lucunya, dulu kan kompotan kita, ya mohon maaf ya, maksudnya pinter-pinter kan. Si Waduh. Edo juara berapa dulu? Juara 5. Waduh, itu mah Si ranking Yudo atas, juara Bang. 6, si Dina, oh aduh kalau ketemu gila, gue jemput gini merinding gue. Kangen gue masa-masa itu. Iya. Juara 1 gitu kan ya.
Tapi dulu kerjaan kita kayak nggak pernah belajar ya. Bikin komik aja. Lutfi, Andika, tuh gila teman-teman. Itu kayaknya sih emang pinter. Pinter semua, gila itu. Terus makanya gambar kerjaannya. Itu tuh kayak kita tuh kayak kelompok anim dulu kan yang autis ya jadinya. autis. kayak kelompok anim yang kayak itu nggak pernah belajar, gambar-gambar doang gitu ya. Tapi ya udah, lancar-lancar aja kehidupannya. Kan semuanya wah, asik. Wah, apa dulu nih? Wah, sontolo yo. Apalagi Endo dulu. Buat teman-teman mana nih? Main CS. Aduh, buka lagi aibnya. Iya, teman-teman pada kemana itu tuh. Iya dong, ngumpul lagi nih. Ini saya nongol demi teman-teman juga. Gua aja nih melihat dia kalau nggak gara-gara komik nggak bakal ketemu. Gara-gara di komik.com ya? .com apa Komik.id. Komik.id. Kalau bukan karena komik.id, gua nggak tahu. Pasti, Strider. Wah, ini Strider udah siapa lagi nih? Dari seluruh temen, ya. Sepanjang gue hidup 32 tahun. Cuma satu orang nih, ada Strider nih. Umur saya sebut. Aduh, gue sumpah gue kangen banget. 21 tahun loh, gila. 21. Kayak baru kemarin deh. Baru kemarin kita gambar-gambar. Gue aja nggak tahu nih, gue masih dewasa apa enggak sih. Iya ya. Kenapa lebih kayak gitu? Rasanya masih kayak SMP. Kalau nggak ngomik, bener. Iya bener ya. Nggak ngomik, bener. Kayaknya emang kalau lelaki terutama ya, nggak tahu ya kan banyak orang bilang ya lelaki itu kan mainan tuh nggak berubah, upgrade. Bener. Iya kan? Dulu gambar di buku tulis, sekarang gambar di komik.id. Kan gitu kan? Dulu hobinya mobil mainan, sekarang mobil beneran. Gitu kan kalau cowok gitu susah teman-teman ya. Nggak ada tuh kalau cewek Barbie terus berubah, nggak ada. Kalau cowok iya. Dulu mainannya apa, sekarang Gundam. Atau dulu mau beli Gundam nggak kesampean, ya udah pas gede belinya. Betul. Tapi jangan salah loh, gini. Menurut gue ya, untuk suatu Gundam yang kekanak-kanakan. Iya benar. Lah, kerjaan kita emang di situ kok. Bener. Nggak perlu kita malu ya. Referensi dari mana? Dari situ. Nonton anime. Ya kan? Nonton sorry. Maksudnya boyoskop dulu kan. Boboho maksudnya kan, ya kan? Dulu kan. Makanya dulu lucu kan boboho tuh. Wah. Itu kan ada storytelling yang lucu banget kan. Storytelling boboho tuh. Sekarang dipakai. Iya. Lucunya di mana beneran. Walaupun bo yang lain tuh gua nggak ngerti storytellingnya di mana tuh kalau bo yang lain tuh. Ya bener, tapi ya itu makanya. Aduh. Ya jadi saran gue sih jangan pernah malu sama hobi kita. Betul. Sama buat anak muda nih sekarang nih. Gue boleh juga ngomong ke teman-teman sekaligus ya. Sekaligus ke lu kan pernah jadi guru ya? Iya, pernah. Kasih tau ke anak muda. Karena gini, anak muda zaman sekarang yang gue lihat ya. Semoga sih nggak mayoritas ya. Tapi yang connect sama gue itu 80% itu selalu ngomong gini, "Bang, gue tuh kalau misalnya nyoba gagal." Terus gue tuh kayak, "Ah udahlah," gitu. Terus gue bilang sama mereka, lu kata gue nggak kayak gitu. Gue ya makanya ini gue lagi cerita nih. Dulu kalau lu mau tahu, jadi dulu sebenarnya gue tuh nggak gabung ke yang suka gambar-gambar gitu kan. Lu dulu Dinoy gitu kan. Karena gambar gue itu dia gambar cuma bisa dari samping gue, gambar karakter. Sampai gue beli buku ini, baru akhirnya bisa gambar dari depan, dari belakang gitu. Maksudnya ya latihan. Gagal nggak apa-apa ya kan? Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Kenyataannya juga gue ngerjain di komik. Emang serius awalnya? Enggak ada yang kepikiran kan? Enggak ada yang kepikiran. Buat dan mesin tangan. 10 tahun nggak gambar. 10 tahun, gila 10 tahun nggak gambar. Ya kalau diperhatiin ya beda banget gambarnya sama yang chapter paling baru kan gitu. Oh iya, karena iya itulah. Tiba-tiba komik.id ini bilang, kok sana masuk editor choice? Kok bisa ya? Gitu. Eksklusif ya? Mau nggak dibikinin webtoonnya? Gila. Langsung ya. Jadi ceritanya begitu. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang kita suka. Berarti intinya kalau dari kisah hidup lu tuh adalah coba aja dulu. Tuh. Dan jangan lupa actionnya. Kadang ada orang lupa actionnya. Dengan lu tadi kan sebenarnya ke booth-nya komik, tolong dong masukin gua actionnya ada kan? Yes. Itu. Karena kita tuh punya karya tuh diem aja action teman-teman. Nih, ayo dong gitu. Pede aja dulu ya kan. Toto, wis, siapa yang tahu? Ya kan? Kayak gue sebenarnya lagi-lagi gue sama kayak dia. YouTube, siapa yang nyangka? Siluman cikungunya kayak gini bisa
bisa di YouTube banyak video, siapa yang nyangka? Gue kan iseng aja upload gitu kan. Toto lah, ada yang nonton. Gue goblok-goblokan sama adek gue sih. Toto ada yang nonton kan lucu aja gitu kan kalau pikir-pikir gitu kan. Ternyata ada yang nonton gitu kan. Ya kan nggak tahu ya kan. Gitu, coba dulu gitu. Dan yang lebih kerennya lagi nih, jadi platform komik ini nih, dia kan mengedepankan komikus siapa aja, ya kan? Yang baru ke yang profesional, bahkan yang kayak gue coba baru 2 tahun tiba-tiba, kok bisa ya, gitu. Mau nggak ditranslate keluar? Seriusan, sejak kapan tuh? Ya pas aku jadi apa namanya eksklusif itu. Eksklusif ya? Eksklusif itu. Iya. Loh, emang dasarnya apa gitu? Ya memang bagus katanya. Ya aku ngerasa bagus dari mananya ya gitu kan. Yang baca banyak katanya gitu. Oh iya, baru nyadar, nggak pernah ngeliat kan gitu. Jadi ya kita memang nggak pernah tahu. Iya, Nggak gila pernah ya. tahu. Bikin aja. Aduh, seru banget emang. Tapi emang dunia menggambar tuh, ya ini mungkin lu pada yang nggak gambar, teman-teman yang nggak gambar mungkin nggak ngerasain. Tapi kalau dunia gambar tuh, pas kita gambar tuh ada sesuatu di sini nih. Iya. Yang bikin kita tuh, kayak soalnya kita hidup di dunia fantasi, ya basically kayak bikin film sih. Iya sama. Kayak dunia fantasi, tapi kita bisa taruh di plug suatu media gitu kan ya. Dan kalau enaknya kalau gambar sebenarnya ada lebih keunggulannya daripada film sebenarnya. Satu pasti modal lebih kecil. Itu yang pasti sih. Kalau film Allah, lampu nih ya ampun, nih aduh, kamera nih yang buat aduh. Kalau gambar tuh lebih enak sebenarnya teman-teman. Cuman dulu, apalagi sekarang, tablet segala macam jauh lebih enak lagi. Dulu zaman gue kuliah, kalau lo mau tahu gue kan sini rupa dulu. Disuruh sama dosen kan, Tara beli rotring. Gue nggak tahu dong. Gramedia nih ceritanya. Mbak rotring. Oh ini mbak ya. Berapa? Mau 1.000. Mau 1.000. 2007. 500.000. Agak kesetrum tangan gua. Makanya sekarang agak begini nih tangannya. Bukan 2007 nih. Ya jadi gitu ya dulu. Kalau sekarang tablet. Sekarang tablet. Android. Ada orang literally loh. Gambar di HP ada sekarang. Makanya zaman sekarang tuh udah lebih mudah sebenarnya. Jauh ya. Kita jauh kan lebih ngerasain mudah ya. tuh gambar di buku. Di buku, ya nyolong, Allah. lagi belajar istilahnya. Lagi belajar. Iya. Gambar. Ya sampai gambar yang gitu. Ah? Ya ada juga, tapi itu kita bahas nanti ya. Oke. Ya, jadi tapi emang enggak sih ya, itu wajar lah ya. Aduh, nggak usah. Ya, siapa sih yang enggak? Bakal itu. Cikal bakal. Tapi kan ujung-ujungnya pas kuliah kita mempelajari. Gue sendiri lupa, literally gue mempelajari serius. Ini ada kisah lucu juga sih. Gue pas kuliah dulu sama beberapa teman gue, beberapa doang sih, nggak semuanya. Jadi mempelajari anatomi dari mana? Kalau bukan dari Hendro. Dari Hendro belajarnya. Iya, bener. Ya dong? Iya, Ya kan? bener. Udah gitu gue herannya kalau Hendro pasti bagus-bagus gambarnya. Kenapa kalau Hendro gambar bagus-bagus? Jadi kalau mau cari referensi yang cakep-cakep, cantik, ganteng, Hendro. Tapi emang pembaca senangnya montok-montok gimana? Iya juga sih. Ya maksudnya gitu ya kan? Kenapa? Ya kan, gue juga belajar, maksudnya beberapa belajar ya. Udah rekam ya, gue kira tadi masih cut. Sebentar, Tapi ini udah nggak rahasia umum lah. konten berapa plus? Tadinya kita mau PG-13, 18 lah. Mudah-mudahan Tambah 18 bulan. masih di jalan yang benar. Masih jalan yang benar. Karena Hendro. Ya, Hendro. Iya kan? Nah, Memang referensi kita dari Hendro itu. Hendro. Beberapa, nggak semua ya, beberapa. Iya benar. Nggak usah gitu. Yang baca, Oke. ngelihat gambarnya, pasti yang dilihat gituannya dulu. Iya sih. Iya sih lagi. Iya. Tapi gue boleh jujur nggak? Jadi gini, Iya. ingat ketika zaman SMP. Mm. Jadi gue itu dulu kan orangnya teman-teman adalah orang yang sekolah pulang. Maksudnya literally nggak pernah tuh kayak pulang sekolah zaman SMP ya. Jalan dulu kemana, karena gue termasuk jauh. Dari rumah gue ke SMP gue, itu termasuk jauh untuk dulu ukuran anak SMP ya. Jadi gue pulang anak jemputan kan. Jadi nggak ada tuh pulang kayak mampir ke Blok M, nggak ada. Gue nitip sama si Andika, kalau nggak salah si Andika tuh dulu tuh, kelas 2 SMP tuh. Jadi gue baca dulu kita punya majalah namanya Anime Monster ya. Ya, Majalah khusus anime dan manga. Majalah anime manga itu kemana ya? Bubar ya sekarang ya? Bubar saya. Soalnya banyak sih majalah yang bubar. Lu tau gak? Gue tuh langganan kayak Cinemax, masih ada gak ya? Udah nggak ada juga ya? Nggak usah gitu, Hot Game,
apa ya? Hot Game, bener dulu. yang Aduh. satu lagi lebih ngetop, Game Station. Sekarang bubar juga kayak dua-duanya ya. Hot Game just bubar. Gue dengar kabar Hot Game bubar. Iya. Gila ya, aduh. Keren sih. Tapi zaman-zaman itu emang keren sih. Iya, zaman-zaman kita tuh seru ya. Makanya sebenarnya kalau mau jujur ya, emang kasihan anak zaman sekarang loh. Medianya sebenarnya ya internet doang, gitu kan ya. Iya. Kalau dulu kita tuh ada buku. Otomatis juga pergaulan kita pun berubah ya dong. Dulu memang anak sekarang tuh kayak kurang jenis medianya. Jenis media. Jadi zaman sekarang tuh zaman HP tok, ngerti nggak sih lo? Iya. Internet dong. Kalau dulu tuh ada buku, pergaulan pun jadi beda. Iya. Dulu kita tuh ngumpul, weh lu buku apa tuh majalah lu? Majalah ini gitu kan. Nah, dulu gue ingat banget tuh SMP. Lu inget Chobits nggak? Ingat dong. Saya tahu itu. Ah, Saya tahu komiknya. tahu kan? Klaim kan yang buat Klem. Tapi Klem tuh cewek loh. Jangan salah. Itu jadi referensi gua juga loh. Si Sampai Chobits. sekarang. Gila ya. Klem. Klemnya ya. Cardcaptor Sakura kan dulu Ya. kan yang bikinnya gitu kan. Itu tontonan gue masih kecil kalau itu. Sama bini gue juga. Apa Sailor Moon? Sailor Ya Moon. kan setelahnya itu Apa? Cardcaptor Sakura. Iya, Ya kan? abis itu nggak lama dia bikin Chobits. Chobits. Gue ingat banget tuh, kalau nggak salah yang bawa pertama, gue lupa. Kalau nggak sih, kayaknya Andika juga deh. Terus dia bawa gitu kan, apa nih? Tentang robot, kok lucu robotnya. nyalain mesinnya gimana? Andika, Nyalain mesinnya gimana? Itu adalah cara nyalain yang paling di luar dugaan. Gelombang batas manusia. Kenapa di situ sih? Kan bisa di hidung gitu, turn on gitu. Kenapa mesti di ambang batas Nah, kehidupan? ini balik lagi namanya Nyalain fan ya. service. Fan service, iya sih Fan kalau secara. service. Kalau nggak di situ ya nggak seru. Tapi jujur ya, awal-awal gue baca komik itu lebih ke kayak wow gitu kan ya. Iya. Tapi ternyata ceritanya dalam, Cerita. gitu kan ya. Nah, ini yang mau gue Ceritanya. ngomongin. Heeh. Sebenarnya apa sih yang bikin komik kita itu terus dibaca? Atau suatu karya bagus itu apa sih? Oke, nah ini bagus nih. Cerita, kontennya, Konten. isinya. Oke, mungkin orang akan lihat Nah, awalnya gambarnya, kan? mm-mm. Tapi setelahnya Cerita. Nggak usah Jojo, Attack on Titan. Itu udah contoh paling ini sih kalau menurut gua. itu kebagusan, Shinchan. Iya, Shinchan bener. Iya bener. Iya kan? Bener. Yang demennya apa? Joroknya. Sama goblok. Tapi itu cerita kan? Bener, Cerita. kontennya. Gambarnya bagus nggak? Ya gitu. Udah. Kontennya, bener. Saya setuju. Makanya. Karena tetap ujung-ujungnya komik itu adalah gambar bercerita. Betul. Kalau gambar tok ya bukan komik. Jadi- Bercerita baru komik. Kalau orang takut nggak bisa gambar, Ya. tapi bisa bercerita, itu udah bekel. Mo. Udah bekel. Bener, saya setuju. Jadi buat kamu yang jiper, ya ini harus kasih tahu. Ya, kebanyakan makan tempe dia. Harus kasih tahu sekali bahwa jangan jiper dulu ya. Lihat Shinchan, bener sih Shinchan, dia bener ya. Shinchan beneran. Iya. Tapi jujur dulu aja pertama kali Attack on Titan kan dikasih temen kan gue pertama kali tuh. Ini nonton apa baca nih, pas gue baca kok gini gambarnya. Tapi pas udah loh, kok seru. Tapi bener loh jujur, Attack on Titan terbilang bagus nggak sih gambarnya awalnya? Enggak. Iya, sangat enggak sih kalau mau jujur Ya gue. udah. Ya kan dibanding kanan kita bandingin sama yang lain dong. Nah Ya itu kan? dia makanya yang Itu. saya lihat di komik ini, Heeh. dia bisa melihat suatu potensi komikus baru. Oh iya benar. Dia bisa lihat ini bagus loh. Iya benar-benar. Makanya aku bertahan di situ. Iya benar-benar. Kalau enggak ya kita sekarang gini aja, kita mau tembusin suatu karya ya kan. Tapi susah, Bro. Iya iya. Gambarnya harus bagus. Ceritanya nih harus gini. Iya. Wah. Padahal mah teknis sebenarnya. Benar teknis. Gambar. Di mana-mana komen gambar pasti. Iya benar. Dan apa? Dan ujung-ujungnya kan apa kembali ke pembaca. Karena kita tuh gimana ya? Pembaca itu pasti ya judulnya pembaca. Baca, ya kan? Apa yang dibaca? Ceritanya, gitu ya. Gambar itu kayak yang lu bilang mungkin fan service, ya kan? Gue liat komik lu aja, ya banyak lah. Fan service, gue bilang waduh, kenapa mesti kayak begini sih ninja bajunya? Gua aja. Tapi menurut filosofi ninja itu bener loh. Bener, oh emang kayak gitu dulu? Kalau Kalau kita gini gue ngomongin- jadi pengen balik ke zaman ninja nih. ini aja Abis ya. lagi background. Oke, terus. Terus. Ini ngomongin konten dalam komik.
Shinobi. Lihat, jadi kita udah mulai gede YouTube-nya. Keren. Kita sudah ada iklan di iklan sini. motor. Gitu terus. Jadi gini, sebenarnya yang gue bikin ini kan judulnya Shinobi Afterlife ya. Shinobi Afterlife. Ya. Itu artinya apa sih? Shinobi ninja. Shinobi ninja. Afterlife tahu kan? Setelah hidup. Ya, itu filosofi sebenarnya. Setelah hidup. Yang sampai saat ini mungkin gue nggak ngerti itu apa. Tapi ternyata itu bisa jadi bahan cerita. Oke, jadi berikutnya adalah kita ngomongin gambarnya kan. Gambarnya. Kan gambarnya rada mengundang justru ya sebenarnya ya. Ya, tapi Strategi marketing lah ya. ya itu dia baru dijawab. Ya, jadi bukan ke situ sih sebenarnya. Iya. Ya kan? Pas pertama kali bikin itu, aku tuh dulu kan pernah ikut ninja Ninja. atau kita sebut ninjutsu. Boleh gua kasih fotonya kan nih? Boleh. Ini jadi beliau pernah kayak gini. Ninja Man, Anda bisa lihat. Ya. Lu terlibat ikut deh. Terus? Intinya yang kita tahu kan ninja sekarang kan bayangannya Naruto ya. Iya. Iya kan Naruto apa. Tapi jujur itu jauh dari gambaran Ninja yang benar. betul Bang. Ya. Nah, tapi kan kita namanya dalam dunia entertainment harus dibikin lebih menarik dong. Iya. Kita bikinlah sebuah fantasi. Fantasi. Kita tuh saya ya, Iya, karena saya benar. ngerjainnya sendiri. Ya, Iya, jadi iya. gimana caranya bikin cerita yang menarik, ya kan? Orang banyak nggak tahu, taunya ninja tuh pasti sebutnya Naruto. Naruto Kalau benar. bukan Naruto ya nggak seru, Iya ya benar-benar. kan? Tapi enggak, kita lihat pasarnya Indonesia ini kan demen cinta-cintaan. Setuju. Ya, ya kan? Oke, Naruto digabungin sama cinta-cintaan. Itu ide pertama. Jadilah Shinobi Afterlife. Awalnya gitu. Iya, Oke, awalnya terus? gitu. Nah, buat konten dalam-dalamnya itu ya pas waktu belajar ninja adalah pelajaran. Ini genin itu apa sih sebenarnya? Ini apa namanya? Inilah ya. Pemimpinnya siapa sih? Dia tugasnya ngapain aja sih? Stratanya bagaimana sih kan? Itu literally ngumpulin semua ini lu info dulu ya. Info. Nah, udah dari situ kita tinggal bikin mau dikemanain nih. Ya kan, udah punya itu semua mau dikemanain nih. Oke, kita balik lagi ke cerita tentang drama. Ya kalau boleh jujur, Shinobi Afterlife ini adalah tentang drama. Drama. Ya kan? Tapi emang film aja. Film. Yang bagus pasti memang harus ada dramanya, apapun itu, ya. Background mati lagi. Jadi maksud gua kayak lu sadar nggak sih film-film bagus zaman dulu tuh pasti ada dramanya. Banget. Jadi kayak film apapun, misalnya film horor, film apa, ada dramanya. Film yang jelek adalah justru yang horor doang, makanya nontonnya kayak apa ini, bosan gitu kan. Kalau ada dramanya, seru. Gitu. Pada intinya sih drama itu masih kalau untuk kita ya di Indonesia ya, drama itu kayaknya masih paling diminati deh. Paling diminati. Iya kan? Tapi kan gini ya, kita yang autis ini kan demen yang trangcling Iya, perang-perang gitu ya. iya. Gimana caranya supaya dibaca orang, bener? Iya betul. Nah, coba kita satuin di konsep Shinobi Afterlife ini kan. Ya, lahirlah sebuah kunoichi yang seksi. Oke. Babang yang ganteng. Kalau kunoichi ini kita sebut Sakuya namanya, ya kan? Kalau di cover pertamanya nanti lihat aja ya. Oke, kasih lihat apa ya? Pertamanya yang pertamanya itu mengundang sih sebenarnya. Ya mungkin itu jadi view-nya jadi agak banyak ya karena itu juga sih. Tapi nggak apa-apa. Iya, apa? Loh, sekarang kayak misalnya film sebutin film kita gini aja deh, yang paling tiba-tiba terbesit di otak gue nih Harry Potter deh. Jujur pertama kali gue nonton Harry Potter, yang bikin gue jadi tertarik sama franchise itu gue bukan dari novelnya justru, dari filmnya. Film Harry Potter pertama yang gue tonton adalah Harry Potter 2 justru, karena si Emma Watson. Iya. Sekarang gue bayangin kalau Harry Potter yang main castingnya misalnya Emma Watsonnya diganti sama, atau Harry Potternya deh gue misalnya, flop. Itu bukti bahwa ya mohon maaf, yang ngejualnya gitu juga secara nggak langsung ya pastinya di cast yang ganteng-ganteng, cantik-cantik ya dong. Ya komik pun begitu sama lah. Kalau di komik cuma kan gambar ya udah, gambar yang cakep-cakep, ceritanya baru. Tapi ntar dulu ya kan. Nah, Oke, kita bisa gambar bagus. Gambar misalkan bagus gitu misalnya. kan. Tapi pembaca bertahan enggak? Ya, Itu. kan? Oke. Aku jujur sorry, sampai kebelibet ngomongnya. Jujur kalau untuk masalah cerita itu emang dulu aku suka nulis ya. Nah, nulis itu ya kemungkinan itu karena autis sih.
Oke, jadi dulu juga sempet waktu kerja di suatu stasiun televisi ngerjain juga skenario. Ya kan? Sambil autis juga tuh ngetikin judul cerita namanya Shinobi Afterlife. Oke. Jadi asalnya itu dari tulisan. Oh, tulisan. Dan kalau nggak salah nih, denger-denger asik denger dari lu sebenarnya. Ini yang bikin salah satu storyboardnya ya. Adit Sapo Jarwo, ya kan? Ya kebetulan kalau Habis lagi background. Iya. Apa namanya? Iya cuman terlibat di konsep, Konsep, ya kan? ya. Tapi ada beberapa untuk episode yang aku kerjain sendiri, Oh, ya kan? oke. Itu Kiko contohnya. Kiko. Ya kan? Itu di season 2. Season 2. Ya, tapi aku nggak lama di situ. Oke. Jadi dulu emang backgroundnya emang kayak tulis storyboard gitu ngerti ya, which is ya udah basically storyboard kan udah kayak komik sebenarnya. Walaupun kalau komik lebih kompleks ya pastinya. Padahal sih sebenarnya gini, orang kalau bikin komik kan suka bingung ya. Aduh ini gambarnya gimana sih, ya kan? Nempatin dialognya bagaimana sih? Itu gue banget tuh. Gue paling gak bisa nempatin dialog. Gue kalau bikin komik ini udah bagus kayak naruh dialog itu gue kayak kok jadi jelek. Gue paling gak bisa naruh tempat dialog paling kacau. Jujur itu juga gua waktu bikin chapter awal Shinobi Afterlife masih bingung juga. Masih bingung juga. Jadi itu gua gabungin storyboard yang biasa gua bikin sama komik manga gitu. Karena kalau komik manga jujur lebih kayak YouTube. Lebih kayak gitu. Jadi kalau komik lebih kompleks. lebih kompleks ya. Tapi gimana caranya? Kalau gue punya prinsip ini komik harus bisa dibaca lebih mudah. Oh. Jadilah panel yang ya mungkin kalau orang bilang sih enak dibaca menurut orang ya, menurut pembaca ya. Kalau menurut gue sih ya nggak tahu nih bisa kebaca apa enggak gitu kan orang yang menilai gitu. Iya. Ya terus balon dialog bagaimana? Nah ini paling gampang sih sebenarnya nih ya. Ya ini untuk tips yang pengen bikin komik aja nih, ya kan. Kita taruh deh balon yang paling pengen dibicarain pertama itu yang paling atas. Paling atas ya. Kalau Biar nyaman bacanya ya. betul. Jadi dari atas malah ke bawah. Karena orang pasti ngeliat akan dari atas. Dari atas. Dari tengah tapi begitu ngeliat balon pasti ngeliatnya ke atas. Setuju. Soalnya banyak sampai sekarang pun yang komik-komik yang misalnya pemula yang bikin di online gitu gue baca bingung mau yang mana duluan karena bawah atas kiri kanannya betul. Masih bener. Dari Itu atas juga, dulu ingat. Tapi asal tahu juga itu berpengaruh sama dramatisasi komiknya nanti loh. Kalau misalkan gini, Oke. adegan seru ya kan. Musuhnya nyerang nih. Ciat Iya. gitu. Tapi yang ngomong hiat duluan jagoan yang diserang. Sering nggak kayak gitu? Iya. Jadi malah Iya, jadi lagi seru tiba-tiba. Lah kok gini? Jadi bingung sama kepotong keseruannya sama Iya. di balon Iya. dialognya itu kan. Iya. Itu yang kita hindari. Jangan sampai salah tata letak. Tata letak. Jangan salah. Betul. Itu setuju. Kalau sering baca komik pasti tahu maksudnya. Nah, itu juga misalkan kan sekarang kan kalau Indonesia dari kiri ke kanan ya. Iya. Kalau manga ya, kalau webtoon mah sekarang udah gampang Atas dari bawah, atas ke bawah. iya. Tapi tetap aja Iya. paling enak adalah bikin balon dialog itu dari atas ya ke bawah. Atas bawah benar. Iya. Kalau Indonesia berarti yang kiri yang duluan, kiri atas. Iya benar. Itu tips juga tuh berarti tuh. Iya ya. Itu tahunya juga otodidak aku. Otodidak ya. Banyak baca komik juga sebagai referensi gitu kan ya. Bener. Habis itu sambil belajar gitu teman-teman. Intinya sih gini dulu deh, bisa bikin suatu cerita yang bagus itu udah jadi bekal. Benar. Jadi intinya justru sama kayak bikin film sebenarnya ya. Sama. Jadi cerita duluan, Cerita. baru eksekusi yang lain-lainnya ke belakangan. Ya gitu. kalau orang bilang, aduh harus mulai dari mana nih, kan gitu. Bikin suatu cerita ya. Iya. Jangan gambar dulu, tulis Ceritain dulu. Tulis dulu benar. Kamu mau bikin apa? Kayak ini ya, lu baca ini nggak komik Bakuman? Ya. Kan cerita dulu, ceritanya di approve baru bikin komiknya. Ya komiknya juga sih gambarnya ya, tapi cerita dulunya, ceritanya kalau menarik baru approve gitu. Gitu ya. Kira-kira ya jadi memang kedua nih. Sorry, HP gua lupa. HP dia udah, HP gua lupa. Terus. Kedua, ya kita mesti lihat juga imbangi sama pembacanya kita nih. Ya, kan? Kita akan tahu nih, ini lebih banyak cewek apa cowok. Oh iya ya, ketahuan. Ternyata Shinobi Afterlife, ya kan, yang kayaknya shonen gitu ya. Enggak loh, ternyata Balance. banyak ceweknya loh. Karena cinta-cintaan. Cinta-cintaan. Nah itu benar. Jadi balance.
Cowok juga Jangan demen, salah. cewek juga demen. Cewek malah banyak yang demen aksinya. Terbalik. Iya. Cowok malah kayak Cowok malah dramanya. kayak gua melankolis man. Demennya Hasil drama-drama. apa? Terjadi suatu, nah ini kalau diceritanya Shinobi Afterlife kan dia kan ada 4 karakter nih. Cowoknya satu kayak harem gitu. Iya. Padahal mah nggak harem. Dia akan milih satu, tapi kan pembaca yang ribut jadinya. Wah, jadinya sama ini dong, harusnya ini. Ya itu yang sebenarnya kita bikin Iya ya. untuk ramein. Ramein benar. Jadi tahu gimana cara ngangkat suatu cerita, ya kan? Tuh, tips bagus ini loh. Yang bikin orang tuh akan melihat cerita itu terus. Kepo ya, kepo. Ini Kepo. apa nih gitu. Ya kalau di Instagram sih ya suka aneh panas-panasin. Nah ini besok jadinya sama Sakuya nih. Ya. Karena emang di salah satu karakter tuh ada yang orang ngefans banget gitu kan. Ya justru itu kita panasin. Iya. Ibaratnya kayak ini ya, Harry Potter. Iya. Si Snape-nya itu kan jahat baik gitu kan dibikinnya gitu kan pas lagi kalau baca novel itu dulu. Aduh, ingat banget tuh. Sebenarnya jahat apa baik sih dia nih. Gitu kan awal-awalnya. Tapi begitu cara apa namanya untuk mengangkat suatu Iya, cerita benar. harus bisa baca emosi si pembaca loh. Nggak jangan apa istilahnya kita boleh tanya gimana nih cerita kita suka bagian mana, Iya, benar, suka benar. sama siapa, sering gue tanya gitu. Betul. Nikmatin bareng juga. Yang si komiknya juga gitu kan maksudnya ini karya gue loh gitu kan. Terus Iya. kan seneng ya punya karya tuh disukain orang gitu Gue kan. seneng banget masuk ke Tara Arts. Gue aja kalau nggak itu gue literally kaget loh. Wih, gila trending nomor 1 nih, kayak kenal nih gue Ya, nih. mungkin sementara Langsung lah calling, itu. halo, Sementara. Bapak Samir. Nggak tahu kita ke depannya lah. Tapi intinya sih gue dulu tuh emang punya impian kalau sebuah karya kita bisa nggak sih ngikutin tren kayak di luar alias Jepang ya. Kalau kiblatnya gue Jepang. Gitu kan. Ya dengan adanya komik ini sekali lagi, ini perwujudan mimpi gue nih, ya kan? Di platform lain belum tentu bisa seperti ini. Iya benar. Banyak yang meremehkan loh. Iya benar. Gue cuma bikin komik, udah dibaca selesai. Tapi gue sempat ngobrol sama CEO-nya komik ini. Sampai mana sih kita bisa berkarya? Alhasil apa? Ya udah, ayo kita mulai translate aja nanti. Coba dibikin. Jadi Shinobi Afterlife ini ada 2, manga sama webtoon. Boleh gue nanya nggak sekalian? Boleh. Kalau lu misalnya nanti disuruh jadi webtoon, apakah lu gambar ulang? Apa lu ya udah lu gelak-gelak gituin aja? Nah, ini. Jujur, webtoon itu bukan gue yang bikin. Oh gitu. Jadi itu yang bikin adalah komiknya. Dibikinin sampai segitunya. Ya, ini kalau sudah enaknya kalau udah ya lu bisa terbilang udah lumayan sukses lah ya. Maksudnya sukses dari Nggak sukses lah. maksudnya sukses dari segi ya in some ways gitu kan ya. Tapi ini adalah itu. Untuk mencapai sukses kayak gitu tuh ternyata maksudnya lu hanya mulai aja dulu gitu kan ya. Untuk kalau motivasi untuk anak mudanya kan. Mulai dulu ini. Punya soalnya ide bagus, konsep diterapin terapin aja. gitu kan ya. Kalau gagal nggak apa-apa Ya, kan. apa-apa. Nggak Tapi jadi coba sesuatu lagi. jadi pelajaran. Ke pelajaran. Kalau apalagi kalau gagal terus ada orang nasihatin lebih enak. Betul, itu jangan singkat loh. Justru anak sekarang nih, Mir, banyak yang misalnya dia mencoba karena takut gagal, takut diomelin, takut dinasihatin orang. Padahal itu justru jalan singkat. Karena di kehidupan gua dulu, kalau gua gagal kadang-kadang didemin. Jadi gua nggak tahu gagal gua di mana nih jeleknya, nggak tahu kan. Tapi kalau kita gagal terus ada orang ngasih ini, lu gagal karena ini. Enak malah. Langsung dikasih, oh gitu. Oh, itu berarti yang benernya besok gua gini, gitu kan. Dan enjoy. Ini buat anak muda, ayo semangat ya kan. Enjoy lah apa Enjoy. yang kita bikin, jangan mikirin kita mau jadi apa. Betul. Ya kan? Tapi jalanin aja karena akan ada jalannya sendiri kalau Iya. ketemu. Kalau orang zaman dulu tuh bilangnya sebenarnya lillahi ta'ala ya. Iya. Itu bahasa yang selalu dipakai sama almarhum Bob Sadino. Dulu gua masa muda tuh kalau baca bukunya tuh kayak nggak ngerti itu. Dia selalu ngomong gini, ngapain kita repot-repot memaksakan masa depan kita? Lakuin aja yang terbaik, sisanya selain ke Maha Kuasa, ibaratnya gitu ya kan. Kita lakuin aja gitu. Kadang-kadang kita terbalik, lakuin yang enggak, malah angan-angan pengen ini, pengen itu. Tapi nggak dilakuin, terbalik. Ya, Justru kayak lakuin lu sekarang dulu. Kan jadi Tara Art, coba dilakuin aja. Lakuin aja. Gue masih ingat dulu lo nanyain gua apa bikin. Ya itu cara ngewarnain gimana?
Gua aja bingung, lu tanyain gua. Sekarang udah bisa bikin visual effect, mau bikin film lagi aja. Gue mending nanya lo warna. Dulu gue nanya gini, gue sama lu ingat banget. Mir, ini lo kok bisa itu lu scan ya? Iya, scan tuh apa sih? Zaman SMP dulu. Itu yang lo tanyain gua juga bingung. Itu Scan nanya maksudnya, mana scan gue ya? nanya scan kan. Scan ya? Lu di scan maksudnya gimana sih? Gue tuh nggak ada bayangan sama sekali. Kan di rumah gue komputernya komputer nyokap, dipakai buat kantor. Gue nggak tahu tuh maksudnya scan gimana. Akhirnya scan tuh diginiin. Gue nggak tahu sama Tapi sekali. dulu gua pernah warnain ya dulu ya. Dulu lu pernah bikin komik, nggak lu warnain sih, lu ini gradasi, tapi komputer banget kan, kelihatannya beda kan. Kalau lu pakai pensil kan beda dong, gradasi pakai itu. Terus gue nanya sama lu kan, ini lu scan? Iya gue scan gitu. Terus gue nanya kan, scan tuh apa sih? Gue nggak ngerti. Gua aja nggak ngerti. Ya, dan yang pakai scanner tuh dulu udah lu sama Mega. Oh iya, Jadi dulu ada teman gue juga, Mega Astari ya. canggih juga ya. Pen name-nya Mega Maga Hikari kalau nggak salah pen name-nya sekarang. Itu juga kangen juga tuh lama ketemu. Udah master tuh. Wah tuh beliau sudah master sekali. Dulu zaman SMP aja gambar paling bagus dia kalau mau jujur. Udah bikin komik sendiri, gila dulu. Udah Pengen sih terbit undang ya, sih terbit ya. kapan-kapan. Terbit ya dia. Terbit. Terus dia. Terus sekarang menang terus deh lomba-lomba komik kalau nggak salah. Wah, hebat. Gitu, aduh. Udah beda dah hidupnya yang udah di komik sama Iya yang sih. kayak gue serabutan. Betul. Kalau webtoon kan ya istilahnya memang udah luas. ya kan? Internasional. Tapi komik.id ini punya kita gitu loh, punya Gitu, Indonesia. Indonesia ya. Ya. Dan akan mengarah keluar juga pasti ntar suatu saat insya Allah ya. Keluar pun jadi apa? Iya. Kalau komik.id insya Allah jadi anime. Anime ya bener aja juga ya. Lah emang itu targetnya. Oh gitu targetnya? Shinobi Wih. Afterlife. Mudah-mudahan. Iya iya. Gitu. Amin. Makanya semangat terus lah. Semangat terus lah. Gila, mantap. Untuk teman sudah tidak ketemu selama 45 tahun. 21 tahun. 45 tahun nambah lagi umur kita. Udah tua. Gila, jadi itulah teman-teman ya. Dan sekaligus itu juga secara tidak langsung menceritakan sedikit kehidupan dari komikus zaman sekarang. Asik. Ini mungkin gue kasih apa ini podcast gue bikin jadi podcast khusus komikus atau kerjaan ini ya. Kayak seru nih. Ya, kayaknya bikin aja kayaknya tuh. Iya, kayak belum ada soalnya. Aduh. Harus. Thank you, Bapak Samir. Yes, sama-sama. Strider. Thank you, Sebenarnya Bapak. Strider tuh maknanya apa dulu? Apa nggak ada maknanya? Apa gimana? Strider tuh sebenarnya pelangkah Oh, pelangkah. artinya. Gila. Melangkah aja kalau bisa kejebur ya udah. Itu Bisa bagus ya syukur. Gila, gue baru tahu loh, serius. Ya emang. Strider Samir. Ya. Komiknya ada di komik.id. Ya. Namanya Shinobu. Shinobi. Shinobi. Afterlife. Shinobu lagi. Shinobi Afterlife. Yang artinya adalah ninja. Ya apa sih Afterlife. coba? Afterlife. Ya tadi. Sebenarnya artinya banyak. Artinya Kalau banyak. diceritain nanti spoiler. Oh iya. Itu bagian dari salah satu kemenarikan komiknya. Oh, Jangan oke. Oh iya benar. Ya. Baca komiknya, jangan lupa. Ya, linknya ada di deskripsi. Mau Instagram lu juga nggak di deskripsi nih? Oh boleh langsung. Sama Instagramnya beliau di deskripsi, sama juga komik ya sekalian ya. Komik.id. Komik.id ya di deskripsi. Pokoknya Oke. yang punya karya komik jangan takut berkarya Upload di situ. aja, bener, Siapa upload. tahu kalian nanti bisa jadi besar. Gue juga upload ntar situ deh. Ya. Gue bikin ntar As Daily, ntar As Daily. Tapi kalau tadi mendengar suara anak kecil, anak gue ya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa kembali di acara berikutnya yang judulnya gue belum tahu apa ini. Nanti kita akan lihat dulu di atas. Thank you. Sampai jumpa. Thank you.